Baiklah, cepat turun ya. Xiao Wu, baiklah. Di sana juga harus ditempel. Saya rasa memang tidak perlu. Tapi tahun ini, bukankah kamu sudah memberiku satu laki-laki dan satu perempuan? Kembar. Satu laki-laki dan satu perempuan itu sudah bagus. Jadi semua tempat di rumah kita harus ditempel. Pintu dan jendela sudah ditutup dengan baik, kan? Dengar dari orang tua di desa, semakin dekat dengan tahun baru, semakin banyak orang yang masuk rumah untuk mencuri. Tenang saja, sudah ditutup dengan baik. Aduh, sayangku. Apakah kamu mendengar suara apapun yang bertanggung jawab di rumah? Jangan-jangan ada pencuri masuk rumah. Kamu tetap di sini. Aku akan pergi melihat. Lisa. Logo. Sayang, cepat pergi. Bawa anaknya pergi. Wukong, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Hahaha. Perempuan bau, berhenti di situ. Tunggu, Mama akan menyelamatkanmu. Berhenti di situ. Jangan lari. Berhenti. Masih bengong apa? Cepat selamatkan orangnya. Pak Shen, tidak jauh dari pintu depan adalah desa keluarga Shen. Menurut informasi, ayah Anda ada di sana. Hanya saja kabarnya kakek tidak dalam kondisi baik. Dan saudara perempuan Anda saat ini sedang menjalani hukuman 5 tahun. Masih bengong untuk apa? Cepat selamatkan orangnya. Ketua Dewan, anak ini. Dulu saya diadopsi oleh ayah angkat. Baru belakangan ini aku tahu tentang identitasku. Saat tahun baru ini, ingin berkumpul bersama keluarga. Sekretaris Chen, tentang adikku, harus segera diselidiki. Ada yang aku minta kamu siapkan. Bos Shen, kamu sudah menjadi orang yang sangat berpengaruh dan kaya dalam dunia desain. Kenapa harus? Bagaimanapun sudah lebih dari 20 tahun. Takutnya segalanya sudah berubah. Aku berharap mereka menerima aku sebagai diriku. Bukan karena uangku. Ingat, tanpa izinku. Tak seorang pun boleh mencariku, mengerti? Selamat datang, Yang Mulia Kaisar kelima. Menurut informasi dari Pavilion Kabut, ayahmu ada di desa Shenjiachun, sekitar 10 li dari sini. Tapi sepertinya dia, beberapa tahun ini hidupnya cukup sulit karena mencari 2 anak yang hilang. Selain itu, saudaramu belum bisa ditemukan. Saat ini, belum ada informasi tentang dia. Suara apa itu? Jiang Sui, aku akan pergi melihatnya. Ya.
Jenderal, saya menemukan seorang bayi perempuan di tepi sungai. Tidak disangka bisa bertemu. Inilah dia. Ah. Mulai sekarang, jadilah putriku. Dengar kata orang tua. Dulu, saya ditemukan di desa Shen. Semoga ayah dan kakak masih ada. Semoga kali ini aku bisa merayakan tahun baru bersama ayah kandung dan kakak laki-lakiku. Biru langit api Phoenix. Cari kakak laki-lakimu, percepat pencarian. Lalu, tentang urusan yang harus kau beritahu. Yang mulia Raja Perang, mohon petunjuk dari Anda. Sekarang Anda sudah terkenal sebagai Raja Perang yang hebat. Kenapa masih home? Setelah bertahun-tahun berpisah, dunia telah banyak berubah. Yang kuharapkan lihat adalah mereka benar-benar menyambutku sebagai keluarga, bukan karena aku menyampaikan perintahku tanpa panggilanku. Siapapun tidak boleh muncul di hadapanku. Tolong hormati perintah Kaisar. Aneh, kenapa hatiku merasa begitu gelisah? Kakak Xiao Yu. Ah. Adik perempuan, sudah bertahun-tahun. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Kak, aku sangat merindukanmu. Bro, mereka siapa? Adik, mereka siapa? Ah, adik. Beberapa tahun ini aku kerja sebagai satpam di kota. Kamu juga tahu. Satpam itu kan banyak teman. Mereka tahu aku mau cari keluarga. Jadi harus datang mengantar. Baiklah, saudara-saudara. Terima kasih, cepat pulang ya. Ayo, ayo, ayo. Ya, orang-orang ini. Sama seperti kakak. Aku bekerja sebagai pelayan di kota. Rekan-rekan dan saudariku tahu aku akan mencari keluarga. Semua orang datang untuk mengantarku. Terima kasih semuanya sudah mengantar ya. Aku sudah bertemu kakakku. Kembali saja ya. Tenang saja, kembali saja. Untung kakak tidak menyadari. Kalau tidak, pasti akan terbongkar. Adik sudah bertahun-tahun, kakak membawa sedikit daging asap. Pulanglah, biarkan ayah memasak untukmu. Kebersamaan keluarga, kakak membawa daging asin. Sepertinya kehidupan kakak memang tidak baik. Memang hanya uang yang bisa mendapatkan pengakuan. Sepertinya dia lagi mencari gadis materialistis. Kak, selama bertahun-tahun, kamu sendiri di luar sana, pasti sangat keras. Tenang saja, kalau nanti ada Xiao Yu, aku pasti akan lebih perhatian. Biar kamu dan ayah menjalani hari-hari yang baik. Sepertinya aku salah paham tentang anak perempuan itu. Tidak cukup. Sepertinya adik perempuan tidak menjalani kehidupan yang baik. Sudahlah, biarkan gadis kecil itu ikut saja arusnya. Baiklah. Nah, kakak tunggu ya. Kita berdua sudah bersatu kembali. Nanti kalau kita lihat ayah, keluarga kita akan berkumpul kembali. Baik, kakak, ayo kita cari ayah bersama-sama. Ah, HMPH, orang tua-tua itu. Kamu jadi tanda tangan atau tidak? Rumah itu benar-benar tidak boleh dijual. Kalau rumah itu sudah terjual, dua anak itu pulang nanti tidak akan menemukan rumah lagi. Ini semua kutukan dari ibumu. Ya, selama bertahun-tahun mencari dua anak haram itu untukmu. Berapa banyak uang yang sudah dihabiskan Huazong. Sekarang aku bahkan rela menjual rumah ini. Itu juga sudah sepantasnya. Aku sarankan kamu segera menandatangani untukku. Chen Jianguo malah diserang oleh adik perempuannya sendiri. Dia menghalangi tuan muda, anak itu sudah pulang. Paman, kenapa bajumu begitu kotor? Apakah tidak punya uang untuk beli baju baru? Saya kebetulan punya uang. Ambil saja, Paman. Bukankah ini menyakiti orang? Bukankah ini menyakiti saya? Bukankah ini adiknya yang memukul lagi? Berisik apa sih?
Tidak lihat anak saya sudah pulang. Pergi, pergi, pergi. Bagaimana bisa memperlakukan orang seperti ini? Semua pergi dari sini. Kau siapa sebenarnya? Pergi sana. Pergi, begitu saja. Pergi, siapa kau sebenarnya? HMPH. Dan kau, orang tua itu. Bermain mati? Ya. Anakku sudah pulang. Cepat buatkan makan untuk dia. Hei, kakak. Lihat punggung orang itu. Kalian berdua siapa? Siapa yang membiarkan kalian masuk? Halo? Orang tua yang baru saja masuk tadi. Dia dipanggil apa? Pergi. Tidak masuk akal. Bisa-bisanya memberi anakku makanan seperti ini. Cepat beli daging. Kalau terlambat, lihat saja bagaimana aku akan memukulmu. Adik, kita sebaiknya cari ayah di tempat lain saja. Ini pas 5.000? Ya baik. Sudah diterima. Sampai jumpa. Kubis, Pak. Permisi, apakah Anda tahu di mana tinggal Shen Jiangwo? Shen Jiangwo? Saya tidak tahu. Mari kita lihat ke sana. Gui Xiang. Maaf. Sudah bertahun-tahun. Saya sendiri belum menemukan anak-anak. Semoga arwahmu di surga melindungi anak-anak dengan aman. Juga melindungi anak-anak kita. Agar pulang lebih cepat ke rumah. Anda pasti Shen Jiangwo. Kalian banyak orang, untuk apa datang? Siapa yang menyuruh kalian datang? Tentu saja saya yang menyuruh. Tentu saja saya yang menyuruh. Lihat ingatanku ini. Aku sampai lupa hari ini adalah hari peringatan ibu saudara. Paman dan ibu saudara benar-benar punya hubungan yang baik ya. Setiap tahun saya membeli kue kacang hijau kesukaan Bibi untuk dipersembahkan. Sebagai penghormatan. Kai, kenapa kamu membawa begitu banyak orang? Tidak ada apa-apa. Bukankah Paman tidak mau menandatangani perjanjian? Beberapa temanku ini cukup pandai berbicara. Saya minta mereka untuk membujuk saudara-saudaramu. Untuk membantu saya. Jangan pukul. Jangan pukul. Jangan pukul. Jangan pukul. Kamu mau apa? Sialan, berani dorong aku. Hei. Orang tua, kudengar kamu sangat menyukai wanita ini. Jangan. Kalau begitu hari ini aku akan tunjukkan padamu. Bagaimana wanita MU membuatku menginjaknya. Jangan. Jangan hahaha. Adik, kamu pergi lihat di sana, aku pergi ke sini. Baik, Bibi. Apakah Anda tahu di mana Shen Jiangwo tinggal? Saya tidak tahu. Pak, apakah Anda kenal keluarga Shen Jiangwo? Saya tidak tahu. HMPH, orang tua, berani-beraninya kamu mendorong saya. Pukul dia dengan palu, satu tangan saja. Hahaha. Paman, bagaimana menurutmu? Tanda tangan atau tidak?
Aku tidak akan tanda tangan. Kau dan saudara-saudaramu kurang pandai bicara. Ya. Kenapa sudah lama mencarinya tapi tidak ketemu? Apa mungkin sekretaris Chen salah menyelidiki? Jangan-jangan ayah sudah meninggalkan desa Shen. Ataukah informasi dari pavilion Piao Miao salah? Adik, kita sudah mencari begitu lama. Kamu pasti juga haus, kan? Aku pergi beli air dulu. Tunggu aku di sini. Jangan pergi ya. Baiklah, kamu pergi saja. Yang mulia, King Luan. Informasi tentang ayahku di desa Shen. Apakah penyelidikan di pavilion Piao Miao benar-benar ada? Tuan, silakan minum teh. King Luan dan pavilion Piao Miao tidak berani menipu Tuan. Kakek itu memang ada di desa Shen. Apakah ada kesalahan yang Tuan buat? Tidak apa-apa, saya tidak ada di sini. Selama waktu ini, urusan Istana 5 Maharaja akan saya serahkan kepada Anda. Iya. Pasti ada sesuatu yang membuat aku dan kakak salah jalan. Halo, Pak Shen, Sekretaris Chen. Apakah ayahku benar-benar di desa Shenjia? Kamu pasti tahu aku paling tidak suka dibohongi. Pak Shen, meskipun kamu berani 100 kali, aku juga tidak berani menipumu. Orang tua itu benar-benar di desa Shenjia. Apakah kakek belum ditemukan? Belum ditemukan. Saya akan mencarinya lagi. Jika ada urusan di perusahaan, hubungi saya kapan saja. Saya adalah presiden. Coba cari lagi. Mungkin ada yang tertinggal di suatu tempat. Terima kasih, Kak. Kakak, kamu bilang, apakah ayah mungkin sudah meninggalkan desa Shenjia? Kamu tahu kan? Anak dari keluarga Shen Cuilan itu membawa sekelompok orang berambut pirang itu ke rumah Shen Jiangwo. Mungkin lagi-lagi karena urusan rumah tua itu. Bukankah begitu? Anak dari keluarga Shen Cuilan itu bekerja di Ban Tenglong. Siapa yang berani melawan dia? Kali ini, ayah Shen Jiangwo. Saya bilang, dia pasti akan menderita. Oh, tadi kalian membicarakan Shen Jiangwo. Permisi, apakah kalian baru saja membicarakan Shen Jiangwo? Apakah orang dalam foto ini? Iya, dia tinggal di mana? Jauh dari sini. Sebenarnya tidak terlalu jauh. Lihat, di persimpangan depan belok kiri. Rumah ketiga di sana adalah rumahnya. Tapi sekarang kalian sebaiknya jangan ke sana dulu. Kenapa? Aku kasih tahu. Kabarnya anak dari adik perempuannya membawa sekelompok preman dari kota. Sekarang sedang ada keributan di pengadilan negara. Terima kasih, kakak. Ya. Kiu, kamu bilang, buat apa sih? Tanda tangani saja perjanjiannya. Aku dan ibuku tidak akan menolak memberimu uang kop. Kenapa kamu harus keras kepala begitu? Kalau rumah ini terjual, Xiao Yang dan Xiao Yu pulang tidak akan menemukan rumah lagi. Orang tua ini menolak minum saat diberi hormat, malah minum hukuman. Jangan salahkan aku tidak sopan. Berikan aku foto itu, cepat berikan foto itu. Lin Guixian, wanita jalang ini, pasti sangat kesepian di bawah sana. Pasti sangat merindukan anaknya. Jadi aku berikan foto ini padanya. Suruh mereka turun menemani dia. Jangan. Tunggu saja. Jangan. Hahaha.
Kamu pulang. Xiaoyu. Xiaoyu. Zhao Yunkai, aku akan melawanmu. Kenapa kamu menariknya pergi? Aduh, orang tua ini, aku sebenarnya ingin membunuhmu. Kalau kamu cari mati sendiri, jangan salahkan aku. Berhenti. Berhenti? Ah. Nyamuk. Ah. Ah. Ayah? Ayah? Kalian adalah ayah. Saya mau domba. Domba kecil? Ayah. Saya Xia Yue. Shen Xingyue? Xia Yue? Ya. Ya. Benar-benar kalian. Benar-benar kalian. Yang, Xia Yue. Kalian benar-benar kembali. Anakku. Maaf kami datang terlambat. Sungguh menyentuh, orang tua-tua itu. Jangan kira aku akan membiarkan ini begitu saja. Mereka semua adalah sepupu laki-laki dan sepupu perempuanmu. Omong kosong, orang tua-tua itu. Aku bilang, kalau kamu tidak tanda tangan perjanjian hari ini, kalian bertiga, satu pun tidak akan bisa pergi. Kepala tim Chen. Sampah macam ini tidak perlu repot-repot Anda tangani sendiri. Serahkan saja pada saya dan saudara-saudara. Saudara-saudara, maju, hei, serang. Aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Adik kecil. Kamu bisa kungfu. Aku kan cewek. Harus bisa melindungi diri sendiri. Jadi aku belajar sedikit teknik bela diri wanita. Hehe, ayah. Orang ini harus bagaimana? Sudahlah, biarkan mereka pergi saja. Akhirnya, dia adalah sepupu kalian. Dengar tidak? Cepat pergi. Anak laki-laki dan perempuan kita sudah kembali. Kamu juga harus beristirahat. Ayah, hari ini adalah hari kita berkumpul. Seharusnya kita senang. Iya, ayah, kita seharusnya senang. Percaya deh, Mama di surga juga pasti bahagia. Harusnya senang. Harusnya senang. Ayah, ayo kita makan. Hari ini kita bertiga berkumpul. Bagaimanapun juga, kita harus makan bersama, kan? Jangan sampai hal-hal ini merusak suasana kita. Ayo kita makan. Pak, saya dengar tempat ini terkenal dengan restoran ini. Restoran Yunhai. Kita makan di sini saja. Tempat ini memang bagus. Pak, bagaimana menurutmu? Hari ini adalah hari anak-anak pulang ke rumah. Jangan sampai terlalu sederhana. Kalau perlu, saya akan mengeluarkan tabungan saya. Karena kalian berdua merasa tempat ini bagus. Kalau begitu, di sini saja. Baiklah, saya akan pergi beli air. Dengan begitu, nanti tidak perlu pesan minuman. Kalau begitu, saya juga pergi ke toilet. Sekretaris Chen, ada instruksi dari Presiden Shen. Segera buka satu kamar terbaik di Hotel Yunhai untuk penggantian biaya. Saya ingin makan bersama ayah dan adik perempuan saya. Baik. Lalu atas nama apa kita atur? Atas nama ayah saya, Shen Jiangwo saja. Agar identitas saya tidak terbongkar. Selain itu, tolong sebarkan sebuah informasi. Rumah-rumah di desa Shen akan segera dibongkar. Setiap orang dapat menerima sejumlah uang kompensasi yang besar. Mengenai tanggal penggusuran, belum bisa diumumkan oleh Tuan Shen. King Lun. Di sini, saya segera pilihkan beberapa tempat mewah. Di dekat desa Shen, Reimburse. Saya akan menemani ayah saya. Makan bersama kakak. Bawahan siap melaksanakan. Apakah ini dipesan atas nama Tuan Wuang? Tidak, atas nama ayah saya, Shen Jiangwo. Agar tidak menimbulkan kecurigaan. Selain itu, sampaikan ke bawah. Langsung terima.
Istana Lima Raja akan segera membeli rumah di desa Shen dengan harga tinggi. Mohon warga desa untuk tidak menjual rumah mereka untuk sementara waktu. Siap. Sekretaris Chen, sudah lama tidak bertemu. Ada apa? Naga hitam. Apakah Hotel Yunhai di desa Shen milik Anda? Itu adalah sebuah restoran kecil di bawah naungan saya. Skalanya juga tidak terlalu besar. Ada seorang pria tua bernama Shen Jiangwo yang sering makan di Hotel Yunhai. Segera siapkan sebuah ruang pribadi terbaik untuk beliau makan. Dengar ini. Tuan tua Shen Jiangwo. Bolehkah saya tahu siapa orang penting ini? Jangan tanya kalau tidak seharusnya. Kamu hanya perlu ingat, sambut baik tamu tua ini. Nanti, pasti ada satu posisi masuk di grup Shenghuang untukmu. Sekretaris Chen yang baik. Terima kasih atas bimbinganmu, Sekretaris Chen. Aku pasti akan membuat pria tua ini merasa seperti di rumah sendiri. Menyambutnya dengan tata krama tertinggi. Tuan Katak, Hi Yunlong. Restoran Yunhai di desa Shenjia terdaftar atas namamu. Loh, benar? Iya. Tidak tahu apa perintah dari Nona Sulun. Nanti akan ada seseorang. Tuan Shen Jiangwo, Tuan Tua Shen, akan makan di tempat kalian. Pastikan menerima dengan tata krama tertinggi. Mengerti? Tuan Tua Shen Jiangwo. Sebenarnya siapa sih Tuan Tua Shen Jiangwo ini? Ternyata bisa membuat sekretaris orang terkaya di dunia. Dan Tuan King Luan dari Lima Raja sangat memperhatikannya. Apakah mungkin? Dengar-dengar orang terkaya di dunia. Dan Tuan Wang Wu dari Daxia juga bernama Shen. Dan orang tua Shen ini juga bernama Shen. Apakah mungkin ada masalah? Ada masalah. Oh Tuan King Lun, tidak masalah. Saya pasti ingat. Baik, Tuan Shen tua ini. Silakan Tuan King Lun tenang. Bagus, setelah urusan ini selesai. Kalian sekeluarga berhak belajar kedokteran di Balai Lima Kaisar. Terima kasih Tuan King Lun. Hei Lu Dongseng. Nanti akan ada seorang bapak bernama Shen Jiangwo. Datang makan di Hotel Yunhai. Siapkanlah ruang VIP Ziun yang paling mewah. Untuk beliau. Untuk menyambut bapak tersebut makan. Dan kamu harus menyambut tamu di Ziun secara langsung. Ini adalah ruang VIP paling mewah di Hotel Yunhai kami. Yang datang biasanya adalah tamu yang kaya raya atau terpandang. Pak Hi. Siapa sebenarnya identitas Tuan Tua Shen Jiangwo ini? Kenapa harus menggunakan Ziun untuk menerima pesanan? Kamu kenapa banyak omong gak jelas? Kalau disuruh siapin, ya siapin saja. Pastikan menerima dengan baik Tuan Tua Shen ini. Kalau tidak, kamu dan aku bakal kehilangan jabatan. Dengar nggak? Iya, iya. Pak Hi, Anda tenang saja. Saya pasti akan melayani Tuan Tua Shen Jiangwo dengan baik. Anda tenang saja, ya. Bisa mendapatkan perhatian dari dunia pertama. Dan Istana Lima Kaisar seperti ini. Identitas Tuan Tua ini. Meskipun bukan seperti yang saya kira. Pasti juga bukan orang biasa. Kalau bisa mendapatkan gelar orang terkaya di dunia karena ini. Dan lebih banyak kepercayaan dari Istana Lima Kaisar. Kenapa saya harus ragu? Pasti bisa melesat ke puncak. Tidak boleh menangani tugas besar seperti ini. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Aku harus turun tangan sendiri. Kalian berdua segera beritahu dapur untuk segera menyiapkan makanan. Selain itu, bawa juga kepiting raja itu ke ruang VIP Ziun. Pergi sekarang. Kalian sudah dengar belum? Hari ini Hotel Yunhai akan kedatangan tamu penting. Bos Hyunlong sendiri memerintahkan Li Dongseng untuk menyambut tamu penting ini dengan baik. Aku juga dengar. Dengar-dengar Hotel Yunhai menyiapkan ruang VIP paling mewah. Ruang VIP Ziun sampai dikeluarkan. Awalnya aku tidak percaya. Tampaknya ini benar. Entah siapa orang pentingnya. Sampai harus pakai muka sebesar ini. Anakku, sepertinya kabar itu benar. Hotel Lautan Awan ini benar-benar akan kedatangan seorang tokoh besar. Ibu, jika aku bisa berkenalan dengan tokoh besar ini,
Jangan bicara hanya sebagai seorang kepala kelompok kecil. Besok mungkin aku bisa dengan senang hati menjadi kepala ban. Kalau begitu bukankah aku akan menjadi kepala ban Giro? Ibu, aku juga mendengar sebuah kabar. Kaya raya dunia dan pihak Istana Lima Raja juga sudah menyebarkan kabar. Berbicara tentang rumah di desa Shenjia. Dia akan dirobohkan oleh orang terkaya di dunia dan anjing penjaga kuil Lima Raja. Artinya, setiap rumah di sana bisa mendapatkan sejumlah besar uang. Bisa menarik perhatian orang terkaya di dunia dan kuil Lima Raja. Desa Shenjia pun menjadi tanah yang sangat berharga. Sekarang, memiliki sebuah rumah di desa Shenjia. Itu sama saja dengan memiliki sebuah gudang harta karun. Elsa, kamu dengar itu? Rumah di kampung keluarga akan dibongkar dan dibeli oleh orang terkaya di dunia dan 5 kaisar. Jadi kita akan untung besar, kan? Untungnya orang tua itu belum menandatangani perjanjian jual beli. Kalau tidak, kita pasti rugi besar. Kalau begitu, jangan buru-buru, biarkan orang tua itu tinggal beberapa saat lagi. Setelah aku mendapatkan uang muka atau uang dari Istana Lima Raja, kita akan kembali. Ibu, ini. Shen Jiangwo, kenapa kamu bisa datang ke sini? Shen Jiangwo, kenapa kamu bisa datang ke sini? Cuilan, hari ini adalah hari yang baik bagi kedua anak pulang ke rumah. Saya membawa kedua anak untuk makan. Makanlah, Shen Jiangwo. Sepertinya kamu belum bangun, ya? Ini adalah restoran Yunhai. Orang-orang yang datang, semuanya adalah orang-orang yang memiliki status seperti anak saya, ya. Hanya kalian berdua yang sampah masih berani makan di restoran Yunhai. Cuilan, bagaimanapun juga kau adalah bibi kandung anak itu. Kenapa kau harus diam saja? Kalian ini apa sih? Berani-beraninya mengaku keluarga denganku. Memang kalian semua sampah. Masih berani bilang makan di restoran Yunhai. Aku lihat kalian semua aku sampai muak. Kalau begitu cepatlah pergi. Orang sepertimu muncul di depan kami. Aku bahkan merasa itu mencemari mataku. Dasar gadis nakal. Bagaimana kamu berbicara dengan orang yang lebih tua? Cantik besar, cantik kecil. Apakah tadi kamu terlalu sibuk mengajar anakmu? Tidak mengajar kamu. Tidak tahu sakit ya? Hei, lepaskan aku. Kamu brengsek kecil. Cepat lepaskan aku. Mereka siapa? Berani-beraninya membuat keributan di Hotel Yunhai. Siapa yang tahu? Orang seperti ini entah dia adalah bos yang menyembunyikan identitasnya, atau bodoh yang tidak tahu diri. Dasar gadis sialan, lepaskan ibuku sekarang juga kalau tidak. Kalau tidak bagaimana? Chen Yunkai, kamu benar-benar sudah lupa rasa sakit setelah sembuh ya? Ini adalah Hotel Yunhai. Aku tidak percaya kamu berani. Xia Yue, sudahlah. Jangan buat masalah jadi besar. Karena ayah sudah membela kalian. Cepat pergi sana. Aduh. Ya ampun. Memukul orang? Apa masih ada keadilan? Sudah membunuh orang. Siapa yang berani membuat keributan di Hotel Yunhai saya? Hari ini ada tamu terhormat di Hotel Yunhai saya. Jadi saya tidak akan mempermasalahkan kalian. Jika kalian paham, segera pergi. Inikah cara kalian melayani tamu di Hotel Yunhai? Hotel Yunhai kalian. Bisa dibilang ini adalah telur yang terbaik. Menurutku mending langsung bongkar saja. Baiklah, kamu seorang satpam berani-beraninya menegur Hotel Yunhai. Sini. Bajingan, kamu tahu tidak? Manajer Li adalah bagian dari grup He, asisten handal presiden. Hotel Yunhai juga merupakan aset di bawah Hizong. Hanya dengan kalimat yang baru saja kamu katakan, aku bisa mematahkan kakimu dan mengusirmu. Manajer Li. Anak-anak tidak mengerti. Jangan sekali-kali memperlakukan mereka dengan serius. Kita segera pergi. Segera berangkat. Sekarang ingin pergi. Tadi sudah disuruh pergi, kalian tidak mau. Sekarang ingin pergi, sudah terlambat. Ayahku ingin pergi. Tidak ada yang bisa menghentikan kalian. Suaranya besar sekali. Awalnya ingin mempertimbangkan ketidaktahuan kalian bertiga. Tidak akan menghitung dengan kalian. Tidak menyangka kalian mencari mati sendiri. Kalau begitu, jangan salahkan restoran Yunhai kami. Serat mereka keluar. Manajer Li. Bukan kacang yang keras. Inilah hasil dari berpura-pura kuat. Sekarang hanya bisa dibuang seperti sampah oleh orang lain.
Dan kalian berdua, dua anak haram ini, dikejar keluar seperti anjing. Lihat itu. Ini adalah akibat dari berurusan dengan manajer Li. Bawa mereka keluar, tunggu sebentar. Barusan kamu bilang namanya siapa? Shen Jiangwo. Apa yang terjadi dengan manajer Li? Tamu kehormatan yang diperintahkan oleh Pak He. Sepertinya adalah seorang pria tua bernama Shen Jiangwo. Dia berkata, siapa berani membuat keributan di Hotel Yunhai saya? Aduh. Manajer Li. Orang tua ini. Membawa dua bajingan anjing ini membuat keributan di Hotel Yunhai. Benar-benar tidak menganggap Hotel Yunhai. Dan Anda sebagai sesuatu yang penting. Iya, manajer Li. Lihat penampilan mereka yang miskin, bahkan tidak mampu memesan secangkir teh. Ibu saya dengan baik hati menyuruh mereka pergi. Mereka malah memukul orang. Hanya kalian bertiga yang membuat keributan di sini. Manajer bukan seperti itu, karena diam saja. Orang tua. Tamu penting yang diperintahkan oleh Pak He seharusnya sudah hampir tiba. Cepat selesaikan urusan di sini. Kalau sampai mengganggu penyambutan tamu penting, pasti kalian akan menanggung akibatnya. Ini peringatan terakhir saya untuk kalian. Kalian bertiga, segera keluar dari sini. Kalian dengar itu. Manajer Li menyuruh kalian keluar, kenapa tidak cepat keluar? Padahal mereka yang tidak masuk akal duluan. Kenapa kalian yang harus pergi? Karena aku manajer di sini. Tapi kalian bertiga tidak pantas. Lihat dulu ini tempat apa. Datang ke sini buat ribut. Saya bilang kepada kalian, restoran Yunhai bukan pasar sayur. Cepat pergi jika kalian tahu diri. Dengan status kalian, tidak pantas berada di sini. Nanti jika manajer Li marah, kalian tidak akan bisa pergi. Xiao Yang, Xiao Yu, bagaimana kalau kita cari tempat lain untuk makan? Begitulah. Di seberang jalan ada tempat sampah. Kamu coba cari di sana. Kalau ada apa-apa kita makan di situ. Haha. Ayah, tenang saja. Hari ini kami akan makan di sini saja. Aku ingin lihat siapa yang berani menyuruh kami pergi. Ah, jadi Anda adalah Tuan Shen Jiangwo, Tuan Shen yang terhormat. Maaf sekali, Tuan Shen. Saya sedang bersiap menuju pintu utama untuk menyambut Anda. Tidak disangka Anda sudah tiba begitu cepat. Manajer Li, orang tua ini. Dia hanyalah orang miskin yang bekerja mengangkat batu di lokasi konstruksi. Kenapa kamu memperlakukannya seperti itu? Suka-suka ya? Kamu kira siapa kamu? Berani kamu bicara seperti itu sama Tuan Shen? Tuan Shen. Wanita ini baru saja berkata kasar kepada Anda. Saya akan suruh orang mengusirnya sekarang juga. Manajer Li, berani kamu memperlakukan ibu saya seperti itu. Saya adalah ketua tim di Bank Tenglong. Jangan bilang kamu cuma seorang ketua tim kecil di Bank Tenglong. Bahkan jika direktur Bank Tenglong kalian datang, dia juga tidak berani berbicara seperti itu kepada Tuan Shen. Bawa mereka keluar. Baik. Pak Li, ini Tuan Shen. Panggil saya Xiao Li saja. Saya tahu, manajer Li. Saya tahu. Hotel Yunhai hari ini akan menerima seorang tokoh besar. Tapi orang ini, Shen Jiangwo. Dia hanyalah seorang pembantu di lokasi konstruksi. Tidak mungkin dia berhubungan dengan tokoh besar itu. Jangan salah paham. Tuan He hanya mengatakan, kamu terhormat adalah seorang lelaki tua bernama Shen Jiangwo. Tapi siapa sebenarnya identitas dan penampilan pria tua ini? Memang tidak disebutkan. Bolehkah saya bertanya, Tuan Shen? Apa hubungan Anda dengan Hyun Long? Apa hubungan Anda dengan Tuan He? Hyun Long. Saya tidak kenal Hyun Long. Sudah lihat, manajer Li sama sekali tidak mengenal Pak He. Bagaimana mungkin dia orang penting itu? Apakah ini benar hanya karena nama saja? Orang-orang. Buang ketiga orang yang cuma menipu makan dan minum ini keluar. Manajer Li, semua ini salah saya. Tolong ampunilah kami. Saya akan segera pergi bersama kedua anak saya. Ayah, orang tua itu. Kamu kira Hotel Yunhai ini tempat apa? Kalian seenaknya datang dan pergi sesuka hati. Hari ini tanpa perintah manajer Li. Tidak ada satupun dari kalian yang boleh pergi. Iya, manajer Li. Mereka berani berpura-pura jadi Guihe dan orang penting. Kalau hal ini sampai diketahui oleh orang besar, pasti akan menyalahkan kita. Saya rasa lebih baik kita tangkap barang tua ini. Dan dua bocah nakal ini. Serahkan kepada tuan besar itu. Kenapa masih terdiam? Saya lihat siapa yang berani mengganggu ayah dan kakak perempuan saya. Hal seperti ini. Serahkan saja kepada saya. Kamu jaga baik-baik ayah. Adikku, aku tahu kemampuan kalian. Tapi urusan seperti ini biar kakak yang urus.
Kakakku, adikmu ini adalah yang mulia pertama dari Daxia. Hanya beberapa orang kecil ini. Aku sama sekali tidak menganggapnya serius. Mereka ribut tentang apa sih? Kalian pikir dengan mengganggu Manajer Li tidak ada masalah? Manajer Li. Orang-orang ini begitu berani mengacau di Hotel Yunhai. Mereka sama sekali tidak menganggap Anda dan Hotel Yunhai serius. Apalagi tidak menganggap Pak Hi serius. Saya rasa mereka seharusnya dipatahkan satu kakinya. Orang-orang ini benar-benar berani. Menipu makan dan minum di Hotel Yunhai saja sudah cukup. Berani sekali dia menyamar sebagai orang besar yang misterius itu. Bukankah itu seperti mencari mati? Orang yang bisa dilayani di ruang VIP Zion Hotel Yunhai. Pasti kaya atau berkuasa. Pasti kaya atau berkuasa. HMPH, orang-orang ini benar-benar tidak takut mati. Aku diam saja. Suruh mereka pergi. Suruh mereka pergi. Manajer Li, beberapa tamu yang menyamar sebagai tamu kehormatan Hotel Yunhai ini. Identitas dan status mereka sangat terhormat. Kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Itu terlalu memudahkan mereka. Apa yang kamu mengerti? Tamu kehormatan itu bisa datang kapan saja. Kalau kita tidak segera menyelesaikan masalah ini. Kalau tamu kehormatan itu melihatnya, pasti akan memberikan kesan buruk pada Hotel Yunhai kita. Nanti kalau Pak Hi menyalahkan kita, siapa di antara kita yang sanggup menanggungnya? Iya, Pak Li. Anda benar. Tapi apa yang kalian katakan juga tidak salah. Menyakiti hati Hotel Yunhai. Masih berani menyamar sebagai tamu terhormat Hizong. Tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja. Seret keluar ke tempat sepi. Setiap orang harus kehilangan satu tangan. Manajer Li, oh Manajer Li. Bebaskan kami? Ya, kami benar-benar datang untuk makan. Kami benar-benar datang untuk makan. Orang tua ini masih berani membela diri. Aku tahu betul berapa banyak tulangmu. Dengan keberanianmu, berani datang ke restoran Yunhai. Aku rasa, kau hanya mendengar tentang VIP Manajer Li, yang memiliki nama dan nama keluarga yang sama denganmu. Jadi kau membawa mereka berdua untuk menipu makanan dan minuman, kan? Masih bengong buat apa? Bergerak. Xiao Yun, cepat lari, minggir. Sampai sejauh ini aku terpaksa harus membuka identitasku. Kalau tidak, ayah dan adik perempuanku akan dalam bahaya. Sepertinya tidak bisa peduli lagi dengan hal lain. Jangan biarkan mereka menyakiti kakak dan ayah. Tunggu. Berhenti. Hei, Pak Hi. Ada apa ini? Pak Hi. Orang-orang ini menyamar sebagai Tuan Shen Jiangwo. Saya akan segera mengusir mereka. Berani-beraninya menyamar sebagai tamu kehormatan saya. Hyun Long. Aku ingin lihat siapa yang punya keberanian sehebat itu. Bos Hi, itu dia. Kamu, orang tua itu. Menyamar sebagai tamu kehormatan Hotel Yunhai saya. Bos Hi, kami tidak menyamar sebagai siapapun. Kami hanya membawa dua anak untuk makan di sini. Mohon Anda berbaik hati. Tolong lepaskan kami. Meskipun dua orang ini berpakaian seperti satpam dan pelayan, tapi dari sikapnya jelas bukan orang kelas bawah. Tuan tua. Mereka berdua adalah putra dan putrimu. Ini Tuan Hia. Memang mereka adalah anak-anak dari keluarga tua ini. Namun dari ketiganya, satu adalah buruh tani, satu adalah petugas keamanan, dan satu lagi adalah pelayan. Tidak mungkin itu orang besar misterius itu. Apakah aku tanya kamu? Kamu bilang dia menyamar, ada buktinya. Selain itu, apakah banyak orang bernama Shen Jiangwo di desa Shenjia? Baru saja Pak Hi dan Li Qingli bertanya tentang hubungan dia dengan Anda. Dia tidak mengaku mengenali Anda. Tanya satu, jawab tiga tidak tahu. Bagaimana mungkin mereka tamu kehormatan Anda? Jadi mereka pasti menyamar. Pak Hi. Tuan Shen Jiangwo yang asli bisa datang kapan saja. Saya rasa sebaiknya segera usir ketiga orang itu. Kalian berdua masih belum bertindak. Apa sebenarnya yang sudah dilakukan Hyolong ini? Sampai-sampai orang terkaya marah sebesar ini. Bahkan ingin memecat saya. Sekretaris Chen, kau bajingan ini. Sebenarnya apa yang sudah kau lakukan? Sampai-sampai menyinggung orang terkaya. Bikin aku hampir dipecat. Sekretaris Chen, tolong jangan marah dulu.
Saya dari Hotel Yunhai. Memang ada seorang pria tua bernama Shen Jiangwo yang datang. Tapi saya tidak yakin. Apakah pria tua Shen ini adalah orang yang Anda maksud? Entah siapapun itu. Bukankah Anda seharusnya menjelaskan dengan baik? Dan juga, apakah kamu telah menyinggung Tuan Shen? Berapa banyak otak yang kamu punya sampai berani menyinggung Tuan Shen? Apakah kamu merasa keluarga He terlalu lama hidup? Sekretaris Chen. Sebenarnya siapa Tuan Shen ini? Orang yang datang ke restoran saya ini. Menurut saya, pakaian dan penampilannya hanya seperti pekerja konstruksi. Jadi saya ingin mengonfirmasi dengan Anda. Saya hanya tahu ayah orang terkaya bernama Shen Jing. Tapi pekerjaannya apa? Sepertinya orang terkaya itu juga tidak mengatakan. Oh ya, Tuan Shen tua ini. Di sekitarnya. Apakah ada dua orang muda, satu pria dan satu wanita? Yang pria memakai seragam keamanan. Usianya sekitar 25 tahun. Ada seorang pemuda seperti itu. Sepertinya dia adalah anak dari pekerja itu. Kalau begitu pasti benar. Sekarang kamu harus segera melayani Tuan Shen dengan baik. Jangan sampai ada sedikit pun kelalaian. Kalau tidak, keluarga He akan lenyap dari dunia ini. Oh ya, selain itu, kedua pemuda itu juga harus kamu layani dengan baik. Terutama pria yang mengenakan seragam keamanan itu. Iya. Apakah aku menyuruh kalian bertindak? Sejak kapan pemilik Hotel Yunhai dilakukan olehmu? Hei, Hi Zong. Aku benar-benar tidak bermaksud menyinggungmu. Aku hanya takut orang penting yang sebenarnya. Sampai ketemu dengan orang penting. Citra jadi buruk. Tuan tua, apakah benar nama Anda Shen Jiangwo? Di desa kalian, ada berapa orang yang punya nama sama dengan Anda? Pak Hi, saya memang bernama Shen Jiangwo. Tapi di desa kami hanya ada satu orang. Hanya saya yang bernama Shen Jiangwo. Tidak ada yang lain. Tidak takut 1000, yang ditakutkan adalah satu. Jika ada kesalahan dalam urusan Tuan Shen, pasti akan membuat marah orang terkaya di dunia dan Raja Wu. Saat itu, keluarga Hi pasti akan mengalami bencana besar. Saya rasa lebih baik konfirmasi dengan Sekretaris Chen dan Tuan Qinglong. Lebih baik begitu. Jadi, saya akan pergi menelepon dulu. Adapun ketiganya, tunggu aku kembali dulu baru putuskan. Sebelum aku kembali, kalian tidak boleh bertindak. Orang tua itu, tunggu aku. Ketika Pak Hi kembali, aku akan buat kau menyesal. Berani-beraninya pura-pura jadi tamu kehormatan Hotel Yunhai. Nanti aku pasti patahkan kakimu. Yao Yao. Xia Yue. Semua ini bukan salah ayah. Ayah yang membuatmu repot. Tidak apa-apa, ayah. Hasilnya belum tentu sampai detik terakhir. Iya, kakak benar. Kita tunggu saja di sini. Tugas Kaisar menemani keluarga makan. Kaisar sangat kecewa padamu. Bersiap untuk keluar dari Balai 5 Kaisar. Apa yang terjadi dengan King Luan? Bagaimana bisa itu King Luan? Apa yang telah kau lakukan? 5 Kaisar benar-benar membiarkanmu keluar dari Balai 5 Kaisar. Apakah ini? Tuan Qinglan, ada hal yang ingin kukatakan. Hyunlong, pelindung ini mengundang Tuan Shen Jiangwo. Apakah Anda mengundang seperti ini? Sepertinya, Hi sama sekali tidak menganggap istana Raja bela diri. Ah, Tuan Qinglan, mengapa Anda berkata demikian? Baru saja, Tuan Raja bela diri secara pribadi mengirim pesan kepada pelindung ini untuk menuntut pertanggungjawaban. Pelindung ini mempercayai Anda, karena itu diserahkan kepada Anda. Tugas yang begitu penting dan kesempatan besar. Anda tidak menghargainya sudah cukup. Ternyata malah membuat Kaisar bela diri marah. Pelindung ini tidak akan baik-baik saja, dan akan membuat keluarga Anda membayar harganya. Tuan King Luan, mohon tenangkan kemarahan Anda dulu. Saya dari Hotel Yunhai. Memang ada seorang pria tua yang mengaku bernama Shen Jiangwo datang. Seorang pria tua, dengan pakaian yang compang-camping. Hanya seperti seorang pekerja konstruksi. Jadi, saya berani menghubungi Tuan King Lun untuk memastikan.
Tentang pria tua ini. Apakah ada seorang gadis yang mengenakan pakaian pelayan? Cukup muda. Memang ada gadis seperti itu. Sepertinya dia adalah putri dari lelaki tua itu. Kalau begitu tidak salah. Segera sambut lelaki tua ini dengan baik. Ingat, harus dengan penghormatan tertinggi. Begitu juga. Gadis itu juga harus menerima sambutan dengan protokol tertinggi. Yunlong, ini adalah kesempatan terakhirmu. Kalau sampai gagal, bawalah kepalanya ke sini. Mohon perintah dari kedua tuan. Yang mampu membuat sekretaris utama para konglomerat marah, dan pelindung dari King Luan di istana Wu Huang. Sepertinya orang di restoran itu. Itulah orang besar yang mereka maksud. Tidak. Kalau si Li Dongseng itu gila. Kalau sampai menyerang kakek. Kenapa Pak Hi lama sekali pergi? Kenapa belum kembali juga? Pasti dia pergi cari lebih banyak pengawal. Menyamar sebagai tamu kehormatan Hotel Yunhai. Tapi itu kesalahan besar. Pak Hi tidak akan membiarkan 3 penipu ini begitu saja. HMPH, Yao Yao. Jika nanti terjadi sesuatu, ingatlah untuk segera lari. Saat kalian kecil, ayah tidak bisa melindungi kalian dengan baik. Kali ini ayah akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kalian dengan baik. Xia Yao, kamu adalah kakak laki-laki. Apapun yang terjadi, kamu harus melindungi adik perempuan dengan baik. Ayah memang begitu. Kenapa sampai seperti perpisahan hidup dan mati? Kalau Hotel Yunhai benar-benar berani bertindak, maka tidak ada gunanya mereka ada di sini. Ayah terlalu tegang. Dengan orang sebanyak ini saja aku masih bisa mengatasi dengan mudah. Sepertinya si Hyunlong itu juga hampir bingung. Pak Hi. Waktunya sudah banyak terbuang. Lebih baik segera usir ketiga orang ini, agar tidak menyinggung orang penting. Iya, Pak Hi. Hanya 3 orang penipu makan gratis ini. Berani pura-pura jadi tamu kehormatan. Sampah. Meletakkannya di sini hanya akan mencemarkan citra Anda. Saya akan segera bersama manajer Li mengusir mereka keluar. Kalian berdua adalah sampah yang buta. Berani mempermalukan Tuan Shen. Apa maksud Anda, Pak Hi? Yang menyinggung Hotel Yunhai adalah orang tua ini. Bersama 2 anak haramnya itu. Kenapa kamu memukul anakku? Istriku yang bau, diamlah. Tuan Shen, barusan saya memang salah menilai orang besar. Tidak mengenali kehormatan Anda. Mohon Tuan Shen jangan marah. Restoran Yunhai kami sudah menyiapkan ruang VIP Zion terbaik. Dan juga hidangan mancuhan yang paling tinggi. Saya mohon agar Tuan Shen berkenan. Selain itu, mengenai kejadian hari ini, saya pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Tuan Shen. Tuan Hi. Dia benar-benar orang yang Anda maksud. Shen Jiangwo, Tuan Shen. Apakah Anda salah mengenali? Bajingan, hanya dengan kamu berani meragukan Tuan Shen tua. Cepat minta maaf pada Tuan Shen tua. Hei, Tuan Shen tua. Sungguh maaf ya. Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Mohon maafkan saya. Permohonan maaf dari Hotel Yunhai. Ternyata tidak lebih baik dari ini ya. Hi Yunlong. Saya mendengar. Anda juga orang yang terkenal di Daxia. Hotel Yunhai ini juga merupakan merek terkenal di bawah Anda. Anda benar-benar lebih baik dilihat langsung ya. Sekretaris Chen dan King Luan. Kedua Tuan Huo Feng sangat menekankan untuk juga menyambut dengan baik tamu ini. 2 anak dari Tuan Shen tua ini bisa membuat sekretaris orang terkaya di dunia. Dan kedua tuan di istana Wu Huang memberi peringatan khusus. Dan kedua orang ini juga bermarga Shen. Mungkinkah? Hahaha. Sepertinya kedua tuan ini belum ingin membuka identitas mereka. Jadi aku tetap ketahuan. Bagaimanapun juga, aku tidak sengaja menyinggung salah satu dari mereka. Keluarga Hi tidak sanggup menanggungnya. Yang dikatakan oleh Tuan dan Nona ini benar. Sebagai tanda permintaan maaf kami, Tuan Shen sudah masuk ke ruang VIP 2.
Mulai sekarang, semua pengeluaran di Hotel Yunhai saya akan kami gratiskan. Selain itu, kartu ini, di dalamnya ada 100 juta. Ini sedikit tanda penghargaan dari saya untuk Tuan Shen. Mohon Tuan Shen terima dengan senang hati. Sepertinya Hyunlong sudah mengenali identitasku. Orang ini cukup menarik. Reaksinya cukup cepat. Pak Hi, Anda tidak perlu terlalu sopan seperti itu. Tuan Shen, Anda bisa memanggil saya Xiao Hi saja. Kartu ban ini adalah bentuk permintaan maaf dari kami. Untuk kejadian kali ini, sebenarnya adalah kesalahan dari Hotel Yunhai kami. Kartu ban ini. Mohon Anda terima, Pak. Karena Pak Hi sudah berkata seperti itu, kamu terima saja. Jangan sia-siakan niat baik orang lain. Iya, Ayah. Pak Hi jarang sekali bersikap sopan seperti ini. Kamu terima saja. Syukurlah, syukurlah. Sepertinya kedua orang ini sudah memaafkan saya. Pegang baik-baik. Kami sudah merasakan permintaan maaf dari Pak Hi. Tapi, permintaan maaf dari manajer Li, kami belum merasakannya. Siapa yang menyuruhmu berdiri? Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Shen. Maaf? Apa? Manajer Li, saya tidak mendengar dengan jelas apa yang Anda katakan. Kakak, apakah kamu mendengarnya? Maafkan saya, Tuan Shen. Saya tidak sengaja menyinggung Anda. Tolong maafkan saya. Kalian berdua, segera minta maaf kepada Tuan Shen. Kenapa dia, seorang pekerja migran dari daerah, bisa? Kenapa aku harus minta maaf padanya? Dan kamu, apa kamu nggak punya mata? Berani-beraninya mengundang seorang buruh tani sebagai tamu kehormatan. Shen Cuilan benar-benar sombongnya. Pak Hi, tadi wanita itu mengancam akan mematahkan kaki kami bertiga. Usir saja dia. Menurutmu, harus bagaimana? Orang datang. Patahkan satu lengan mereka berdua masing-masing. Buang keluar. Hei hei hei. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku adalah ketua tim Tenglong Yihang. Berani kau perlakukan aku seperti ini? Xiao Yu. Lupakan mereka, tidak bisa. Ayah, kamu terlalu lembut. Kamu lupa bagaimana mereka mempermalukanmu sebelumnya. Iya, Ayah. Xiao Yu benar. Orang baik akan dilecehkan. Kuda baik akan ditunggangi. Untuk kerabat seperti ini, kita harus tegas. Bagaimanapun juga, mereka juga bibi dan sepupu kalian sendiri. Biasanya pasti akan bertemu, kan? Ayahmu memang terlalu baik hati. Xia Yue, dengarkan ayah ya. Jangan buat ayah khawatir. Kalian berdua dengar sini. Orang tua ini penuh belas kasihan. Kali ini aku maafkan kalian. Tapi mulai sekarang, kalian berdua tidak diizinkan menginjakan kaki di Hotel Yunhai. Segera usir mereka keluar. Lepaskan aku. Lepaskan aku, Shen Jiangwo. Dasar orang tua yang tak mati-mati. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Ayo. Tuan Shen. Tuan Shen, Nona Shen. Ruang VIP dan hidangan lengkap Menhan. Sudah disiapkan untuk 3 orang. Mohon 3 orang untuk pindah ke sana. Bagus? Ya? Iya. Apakah Hotel Yunhai memperlakukan tamu seperti ini? Percaya atau tidak, aku akan melaporkan kalian. Barusan sudah kukatakan. Kalian sudah di blacklist oleh Hotel Yunhai kami. Mulai sekarang, Hotel Yunhai tidak menyambut kalian lagi. Pergi. Siapa yang masih mau ke hotel? Aku malah tidak peduli. Kamu bilang orang tua itu yang tak kunjung mati. Kok bisa berhubungan dengan Pak Hi dari grup Hi? Dan Pak Hi juga sangat menghormatinya. Siapa yang tahu obat apa yang dimakan Hyunlong hari ini? Ternyata dia sampai merendahkan diri di depan orang tua itu. Ibu, kamu bilang orang tua itu.
Apakah dia mungkin bos besar yang tersembunyi? Tidak mungkin. Selama bertahun-tahun dia selalu ada di bawah pengawasanku. Aku tahu seberapa kuat dia, jadi aku tidak khawatir. Sekarang kita harus bagaimana? Orang tua itu sekarang didukung oleh Hyun Long. Kita belum bisa menghadapinya untuk saat ini. Tapi, cepat atau lambat aku akan membuatnya membayar. Pak Hi, duduklah, kita makan bersama. Ah, Tuan Shen, hidangan di meja ini dikhususkan untuk menyambut Anda, juga untuk Tuan Shen dan Nona Shen. Xiao Yao, Xiao Yu. Jangan biarkan mereka menyajikan terlalu banyak hidangan. Kalau tidak habis, itu juga pemborosan. Pak Tua, jangan khawatir. Semua hidangan di meja ini gratis. Seperti yang sudah saya katakan. Selama Anda makan di restoran Yunhai, semuanya gratis. Iya, Ayah, karena Pak Hi sangat ramah. Jangan buat Pak Hi merasa sulit. Betul, Ayah. Cepat makan, nanti makanannya jadi dingin. Ayo. Makanlah, aku sendiri saja. Ayo, aku sendiri yang makan. Ayah makan lebih banyak ya. Siapa sangka? Orang terkaya di dunia dan Raja Gedung Pencakar Langit pertama. Ternyata adalah saudara kandung. Dan kedua tokoh besar dunia ini. Masih makan bersama di restoran kecilku, Laut Awan. Kalau bicara yang paling hebat, masih orang tua ini. Ternyata adalah ayah dari dua raja dunia. Orang tua ini di kehidupan sebelumnya. Mungkin bukan hanya menyelamatkan galaksi, tapi seluruh alam semesta. Kamu datang untuk apa? Tidak lihatkah keluarga Tuan Si sedang makan? Apa kamu tidak melihat mereka sekeluarga sedang makan? Ah, Hizong. Ada dua orang di luar. Mereka masing-masing mengaku sebagai teman Tuan Shen dan Nona Shen. Mereka ingin bertemu Tuan Shen dan Nona Shen karena ada urusan. Turunlah. Tuan Shen, Nona Shen, ada apa ya? Ada dua orang di luar yang mengatakan bahwa mereka adalah teman kalian berdua. Apakah kita harus mengundang mereka masuk? Untuk makan bersama Anda berdua dan Tuan Shen. Xiao Yang, Xiao Yu. Kalau sudah ada teman datang, bagaimana kalau kita ajak mereka makan bersama? Banyak orang jadi lebih meriah. Banyak sekali makanannya. Kita juga tidak akan habis makan semuanya. Ayah, aku pergi lihat dulu ya. Pas banget, Ayah. Aku juga keluar lihat teman siapa yang datang. Maaf ya. Itu mereka. Lao Chen, kenapa kamu datang? Kalian berdua kok datang cari aku? Hahaha, kakak. Kedua orang ini adalah teman baik saya saat saya bekerja sebagai pelayan. Sebelumnya saya kira mereka sudah pulang. Iya. Oh. Lao Chen adalah rekan kerja saya di kantor. Kami cukup dekat. Hahaha. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu pertemuan kakak dengan saudara-saudaranya. Kebetulan saya juga ada yang ingin saya katakan kepada saudari saya. Saya merasa bersalah kepada Yang Mulia Sang Kaisar Perang. Saya tahu dosa saya sangat berat. Saya datang untuk meminta maaf. Yang Mulia Sang Kaisar Perang. Sejak saya bergabung dengan Istana Sang Kaisar Perang, saya telah terlibat dalam kesenangan yang tidak pantas. Saya bersedia untuk menunjukkan kesetiaan. Mohon Yang Mulia Kaisar Wu memberikan King Lun satu kesempatan lagi. Bangkitlah. Jangan sampai terulang lagi. Sering-seringlah bertemu dengan Yang Mulia Kaisar Wu. Ahai. Kenapa kau datang? Perbuatan Shenzong dan Yu Hai yang tidak sopan membuat Anda kecewa. Sesuai perintah Anda. Nanti saya akan mengajukan pengunduran diri kepada Anda.
Ini adalah belas kasih saya. Benarkah kamu benar-benar ingin pergi? Pak Shen, saya sudah memikirkannya. Masalah ini juga tidak sepenuhnya salah Anda. Tapi jangan sampai ada kejadian serupa lagi. Oke. Terima kasih, Pak Shen. Silakan pulang dulu ya. Ayah, ini adalah rumah lama kita dulu. Iya. Disinilah aku dan ibumu pernah tinggal. Tahun itu rumah kita dimasuki pencuri. Ibumu dalam keadaan terpaksa menggendong kalian berdua dan melarikan diri. Melarikan diri itu. Kita berpisah selama 20 tahun. Dan ibu kalian. Anak domba kecil, ikan kecil. Anak domba kecil, ikan kecil. Kalian lihat. Ini adalah ibu kalian. Sebenarnya ada juga foto keluarga lengkap. Sayang sekali, tapi tidak apa-apa kan? Kita bisa foto lagi. Meskipun mama sudah pergi. Tapi aku dan kakak sudah kembali. Mama benar-benar cantik. Iya, ayah. Ayah dan mama kenal bagaimana? Apakah jatuh cinta secara bebas atau dikenalkan orang? Waktu itu, saya bekerja di sebuah pabrik. Ibumu adalah pekerja wanita di pabrik itu. Suatu kali secara kebetulan, ibumu di luar diperlakukan buruk oleh dua preman kecil. Aku menyelamatkannya dari malu. Sejak saat itu, kami pun saling mengenal. Wah, pahlawan menyelamatkan sang cantik. Mendapatkan cinta yang indah. Ayah. Keren. Lalu bagaimana? Ayah seperti itu. Ibu jadi seperti ular kecil salju. Setelah kejadian itu, kami mulai berpacaran. Tapi saat kami bersiap untuk menikah, aku baru tahu, ibumu adalah gadis wali kota. Ibumu adalah putri wali kota. Ibu adalah putri wali kota? Iya. Di masa itu, wali kota adalah raja kecil. Putri wali kota. Itu pasti adalah seorang putri. Saya rasa dengan syaratnya dia bisa menemukan yang lebih baik. Tapi pada akhirnya, demi ibumu, saya juga memutuskan untuk berani sekali. Ayah, lalu bagaimana? Tahu bahwa ibu sudah meninggal. Kemudian saya dan ibumu melarikan diri. Hidup terus-menerus bersembunyi di sana-sini. Dulu, setelah saya bangun di kamar, saya langsung pergi mencari ibumu. Dan kalian berdua bersaudara. Tak disangka ibumu telah meninggal di rumah sakit. Dan kalian berdua juga menghilang. Eve bilang dulu aku tiba-tiba sakit parah. Untuk pengobatan, dia buru-buru membawaku ke Jiangcheng untuk berobat. Sepertinya semua ini sudah ditakdirkan. Orang tua itu bilang dia menemukan aku di tepi sungai. Seharusnya memang begitu. Dulu ibu saat membawa aku dan kakak melarikan diri, tidak sengaja meninggalkanku di tepi sungai. Mungkin ini memang takdir. Semoga Tuhan melindungi anakku laki-laki dan perempuanku. Semuanya sudah kembali. Aku sangat senang. Aku percaya arwah ibumu di surga juga bisa beristirahat dengan tenang. Xiao Yang, Xiao Yu, ayah memberitahumu semua ini supaya kalian tahu. Kita adalah keluarga yang saling mencintai. Kalau ada apa-apa, bisa langsung bilang. Kalau ingin melakukan sesuatu, bisa langsung lakukan saja. Tidak perlu disembunyikan. Segala sesuatu di dunia ini tidak pasti. Kalau benar sampai saat itu tiba, akan meninggalkan banyak penyesalan. Ayah, aku ingin bicara. Kalau identitasku terbongkar, meski bisa membawa kehidupan yang makmur untuk ayah dan adik perempuan, tapi tidak bisa menjamin seperti Shen Chuilan dan kerabat lain yang mementingkan diri sendiri, terus-menerus menggangguku.
Ayah sudah tua. Tidak boleh membuat ayah khawatir lagi karena hal-hal ini. Sekarang kondisi ayah juga tidak terlalu baik. Tapi tidak tahan kejutan. Sedangkan aku punya banyak musuh. Jika sampai orang tahu mereka adalah keluarga dari Kaisar kelima Daxia, apakah itu akan membawa bahaya bagi mereka? Xiao Yang, Xiao Yu, kalian ini kenapa sih? Tidak ada. Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin bilang, meskipun ibu sudah tiada, tapi aku dan adikku akan merawatmu ke depannya. Kamu tidak perlu sedih lagi. Iya, ayah. Yang ingin aku katakan sama seperti kakak. Nanti aku dan kakak akan ada di sini. Baiklah, baiklah. Kalian berdua kembali. Jadi jangan tanya betapa bahagianya hati ayah. Aku keluar dulu buat makan. Ya, kita sekeluarga. Makan bersama. Adik. Bekerja di luar begitu lama. Pasti sangat sulit, kan? Bagaimana denganmu, kakak? Pekerjaan keamanan pasti melelahkan, ya. Masih bisa diatasi. Dua temanmu itu sepertinya tidak biasa ya. Cara mereka berdiri terlihat. Bukan seperti pelayan atau petugas kebersihan. Lebih seperti prajurit yang berasal dari militer rakyat. Sejauh yang saya tahu, orang yang bisa mengendalikan mereka. Dan juga bernama Shen. Mungkin hanya ada di sana saja. Teman kakak juga hebat sekali. Bisa membawa jam tangan model Oris dari desainer terkenal Italia. Jam tangan model Oris. Pasti identitas kakak tidak biasa ya. Selain itu, kakak juga bermarga Shen. Kalau dilihat dari situ, pasti hanya bisa jadi pakaian dalam. Hei, kalian semua ada di rumah ya? Bibi dan sepupu ini belum cukup dipukul. Sekarang datang lagi untuk dipukul. Hahaha. Xiaoyue, kenapa kamu bicara seperti itu? Aku ini bibi kamu. Lagi pula sebelumnya itu semua salah paham. Sudah larut malam. Bibi dan sepupu datang ke rumahku untuk apa? Hari ini adalah hari berkumpulnya kalian bersaudara dengan ayahmu. Aku dan sepupumu datang untuk merayakannya. Sepupu-sepupuku. Cuilan, kenapa kamu datang? Kakak. Selamat ya. Akhirnya menemukan Xiao Yang dan keluarga Xiao Yu berkumpul bersama. Kakak, di luar cukup dingin. Jangan biarkan anak-anak kedinginan di luar. Mari kita masuk ke dalam saja. Hei, kakak, aku bukan bermaksud menyalahkanmu. Katanya, seberat apapun jangan sampai anak-anak menderita. Kenapa kamu biarkan anak-anak makan hal-hal seperti ini? Hari ini agak terburu-buru. Aku bahkan tidak sempat keluar beli daging. Kak, kenapa kamu lupa sama Pak Hi dari restoran Yunhai? Bukankah katanya kalau kamu makan di sana gratis semua? Punya tiket makan mewah jangka panjang seperti itu. Kamu juga tidak tahu cara menikmatinya dengan baik. Itu orang cuma bilang begitu saja. Tidak ada hubungan keluarga atau apa. Kenapa harus numpang makan dan minum? Kakak, kamu adalah tamu kehormatan baginya. Bahkan kalau pergi setiap hari. Dia justru senang di hatinya, tante datang kali ini. Seharusnya bukan hanya untuk membicarakan hal-hal ini. Xiao yang anak ini memang pintar. Sepupumu itu bukankah sudah berumur lebih dari 20 tahun? Segera juga harus menikah. Aku ingin membelikan sepupumu sebuah rumah. Masih kurang 50 juta, bro. Hari ini, Hizongkan sudah memberimu 100 juta. Sebagai paman Yun Kai. Keponakan menikah. Sebagai paman, tidak seharusnya kamu menunjukkan sesuatu. Apa yang dikatakan bibi itu benar. Keponakan menikah. Sebagai paman, memang seharusnya menunjukkan perhatian. Iya. Xiaoyue memang cerdas dan pintar. Juga sopan santun. Hanya saja tante,
Aku dan kakak 2 tahun lebih tua dari sepupu laki-laki. Juga sebentar lagi akan menikah masing-masing. Nanti mobil dan rumah. Mahar pasti tidak akan kurang. Tante, seharusnya kamu yang mengawali dulu, kan? Aku dan kakak kalau dijumlahin. Juga nggak banyak, cuma 1 miliar. 1 miliar apa sih? Kamu merampok ya? Tante, masa ngomong kayak gitu sih? Kamu minta 50 juta ke ayahku. Apa kamu nggak dianggap merampok juga? Masih. Fahi memberi ayahmu 100 juta. Aku adalah adik perempuannya. Uang ini seharusnya memang bagianku. Selain itu, ayahmu adalah paman Yun Kai. Kalau dia ikut mengeluarkan uang, kenapa tidak? Dia juga bukan tidak punya uang sebanyak itu. Tapi juga sudah bilang, itu Hizong yang memberi ayahku. Bukan untuk seluruh keluargaku. Jadi mau diberi atau tidak, tergantung keputusan ayahku. Dan menurut apa yang tante katakan tadi, kamu juga tante kami berdua, aku dan adikku. Jadi wajar jika tante memberi kami uang. Hei kamu. Shen Jiangwo, kamu sekarang sudah kaya. Kamu jadi tidak mengakui kami, saudara miskin ini. Saudara miskin. Bibi, bukankah kamu selalu membanggakan sepupuku itu sebagai apa? Ketua kelompok kecil di Tenglong Yiheng. Bagaimana mungkin dia jadi saudara miskin? Ibu suruh aku bilang jangan buang-buang waktu bicara dengan mereka. Kita langsung ambil kartu banknya. 1 miliar? Loh, kamu bilang, kenapa kakek ini bisa punya 1 miliar? Shen Jiangwo, aku tanya sekali lagi. Uang ini kamu kasih atau tidak? Cuilan? Lihat, Xiao Yang dan Xiao Yu juga sudah tidak muda lagi. Laki-laki harus menikah, perempuan harus beranjak menikah. Uang ini. Jadi kamu tidak akan memberikannya? Ya, kamu bajingan tua. Apakah kamu pikir Hizong selalu mendukungmu? Aku ini takut sama kamu, ya? Kuperingatkan kamu. Kita, Yun Kai, segera akan menjadi wakil direktur Bank Tenglong. Dan hubungan dengan Shenghao Group dan Sheng Tianpeng sangat dekat. Bahkan jika Hyun Long datang, dia juga harus memberi saya sedikit penghormatan. Jadi, lebih baik kamu tahu diri. Segera keluarkan 50 juta, tidak. 1 miliar, keluarkan. Kalau tidak bagaimana? Sebelumnya, Bibi di Yunhai Hotel. Hanya untuk mempermalukan kami sekeluarga. Melihat Pahi memberi kami uang, kalian langsung berusaha menghibur. Sekarang karena tidak berhasil menghibur, langsung beralih ke merampas. Ya, kalian anak brengsek. Kalau hari ini kalian tidak memberi uang, aku akan segera melapor ke Shen Tianpeng dari grup Shenghao. Nanti saat Hyun Long datang pun tidak bisa melindungi kalian. Tidak hanya 1 miliar, tapi juga rumah reot kalian ini. Kalau kalian berdua paham, segera suruh orang tua kalian untuk mengalihkan rumah ini padaku. Kalau tidak, aku hampir lupa. Rumah di desa Shen akan segera disita. Dan Ibu Ratu untuk penggusuran dan akuisisi. Kalau bisa merebut rumah ini sekarang. Bukankah itu akan sangat menguntungkan di masa depan? Rumah ini adalah rumah kami berempat, saya dan Gui Xiang, bersama 2 anak. Bagaimana bisa? Orang tua-tua ini. Saya rasa kamu tidak menghargai tawaran baik dan memilih yang buruk. Hanya rumah reot ini. Aku minta itu karena aku menghargaimu. Kalau sampai mengganggu Shen Tianpeng, Presiden Shen, nanti kerugianmu mungkin bukan cuma rumah saja. Tapi nyawamu dan 2 anak haram itu juga taruhannya. Tante ini jelas-jelas mengancam dan memeras. Kalau memang begitu, terus bagaimana? Waktu itu kau memukulku sampai terluka di depan Hotel Yunhai. Aku belum bilang padamu. 1 miliar ini. Anggap saja ini biaya pengobatan dan ganti rugi moralku. Dan rumah ini juga sebagai kompensasi ekonomi untuk kita. Bibi dan sepupuku benar-benar minta terlalu banyak ya. 1 miliar untuk biaya pengobatan dan ganti rugi moral. Tapi aku lihat sepupuku, kamu ini demam. Dan kondisi mentalmu juga tidak begitu buruk, kan? Mau aku, kakak sepupuku, biar aku bantu menambah kekuatanmu dalam berbicara. Kamu mau apa? Jangan dekati aku. Dasar anak nakal, kalau kamu berani sentuh anakku lagi, aku nggak akan tinggal diam sama kamu. Bersikap seperti ini terhadap orang seperti dia akan menurunkan martabat kita. Dan juga, jangan buat ayah khawatir. Bibi dan sepupu,
Aku dan sepupu perempuan akhirnya memaafkan kalian sekali lagi. Cepat pergi jika kalian tahu diri. Pergi, anak kelinci. Kalian pikir ini adalah Hotel Yunhai. Si Hyunlong itu bisa melindungi kalian. Aku beritahu kalian. Hari ini kalau tidak serahkan rumah dan hutang 1 miliar, aku tidak akan selesai dengan kalian. Ayah, sebelumnya aku dan kakak sudah bilang, orang baik sering dimanfaatkan. Kau anggap mereka keluarga, tapi mereka belum tentu menghargaimu. Kau mau ngapain? Aku tidak melakukan apa-apa. Hanya melihat kalian mulai gelisah lagi. Ingin membantu kalian menggaruk gatalnya. Kamu berani. Shen Jiangwo, tunggu saja. Dan kalian berdua, anak haram. Xiao Yang, Xiao Yu, bagaimana kalau kita tinggalkan tempat ini saja? Ayah di sini menyimpan kenangan tentang kamu dan ibu. Kamu rela melepaskannya. Tapi dibandingkan dengan rumah ini, ayah paling khawatir adalah keselamatan kalian. Bagaimanapun juga, Shen Tianpeng ayahmu. Kamu tenang saja, karena aku dan kakak ada di sini. Tidak akan terjadi apa-apa. Aduh, kakak. Aku lihat cuacanya bagus hari ini. Ayo keluar jalan-jalan. Ah. Tuan Shen. Tuan Wu Huang tidak menyangka. Adik perempuan orang terkaya ternyata adalah pendekar pertama Wu Huang. Setelah ini, identitas seperti ini barulah layak untuk saudara perempuan si kaya. Ternyata kakak dari Yang Mulia Wu Huang. Ternyata adalah orang terkaya di dunia. Orang terkaya di dunia dan raja perang pertama dari Daxia. Satu kaya, satu berkuasa. Dua saudara ini pasti akan berdiri di puncak dunia. Hari ini, aku memanggil kalian ke sini. Ada satu hal yang perlu kalian lakukan. Identitas aku dan kakakku. Pasti kalian sudah menebaknya. 3 hari lagi, aku dan saudariku akan mengadakan pesta kepulangan di kota Jiangyun. Pada saat itu, identitas kami akan diumumkan secara resmi. Tolong sebarkan undangan secara luas. Beritahu semua tokoh terkenal di gedung. Tuan Shen, pada hari itu Anda menyembunyikan identitas. Apakah karena takut mengejutkan Tuan Shen yang sudah tua? Ada. Dengan pengumuman yang begitu mencolok tentang identitas Anda dan Tuan Wu Huang. Apakah itu tidak? Benar, Tuan Wu Huang. Tuan yang sudah tua ini sudah lanjut usia, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Meskipun lakukan saja. Hal lain juga penting. Sekretaris Liu kirim undangan. Jangan lupa untuk Shen Tianpeng dari grup Shenghao. Dan Chen Yunkai dari Ban Tenglong, masing-masing 1. Di acara seperti ini, kalau kurang orang penting, itu tidak enak dilihat. Xiao Yang, Xiao Yu. Kalian datang untuk menghadiri pesta teman. Apakah ini tempatnya? Iya, ayah. Ini khusus kami siapkan untuk ayah, aku dan adik perempuan. Ayah pasti akan puas. Wah, bisa mengadakan pesta di tempat semewah ini. Kalau keluarga ini, pasti kaya raya atau bangsawannya. Ngomong-ngomong, kalian anak muda berkumpul. Kamu bilang aku seorang kakek yang tua. Aduh, ayah, tenang saja. Kalau sudah bisa membawa Anda bersama kakak, berarti kami berhak datang. Dan hari ini siapapun bisa tidak datang. Tapi Anda harus ada di sini, ya? Ayah, ayo kita cepat masuk. Baik. Berhenti. Hari ini ada orang penting mengadakan pesta di sini. Orang yang tidak berkepentingan semua harus pergi. Kami memang datang untuk menghadiri pesta. Undangan kami semuanya berbingkai berlian merah. Kau berani memalsukan. Teman, undangan seperti ini. Tapi undangan emas tingkat tertinggi. Tidak pernah kamu lihat itu sangat wajar. Dengan kalian bertiga saja. Sepertinya kalian bahkan belum pernah melihat undangan yang sebenarnya. Katakan padamu. Hari ini adalah pesta kembali yang diselenggarakan oleh orang terkaya di dunia dan gedung pertama. Undangan yang diterima adalah untuk kalangan elit. Yang bisa mendapatkan undangan adalah orang-orang terkemuka. Hanya dengan kalian. Haha. Kamu bilang apa? Ini adalah pesta kembalinya orang terkaya di dunia. Dan kaisar kelima pertama. Apakah kita salah tempat? Ayah, tenang saja. Kita tidak salah tempat. Di sinilah. Orang yang tidak tahu tidak bersalah. Melihat ketidaktahuanmu, aku tidak akan mempermasalahkannya. Yang mengerti cepat pergi dari sini.
Kalau tidak, apa? Dengan kalian hanya seorang satpam. Seorang pelayan membawa seorang kakek. Berani-beraninya mengganggu pesta kembalinya kami berdua yang besar ini. Sungguh mencari mati. Ah, biarkan saja mati. Berani-beraninya tidak sopan kepada Tuan Shen. Tuan Shen. Tuan Shen, Nona Shen. Bukankah ini Tuan He dari Hotel Yunhai? Anda juga datang. Ikut pesta? Ya. Ah, Tuan Shen. Panggil saja aku Xiao He. Terima kasih atas perhatian dari orang terkaya dan Tuan Wu Huang. Beruntung bisa ikut pesta kembalinya dua orang penting ini. Tidak menyangka bisa bertemu Tuan Shen di sini. Ini Xiao Yang dan Xiao Yu. Membawa saya ikut pesta teman mereka. Hanya saja tidak menyangka. Datang ke pesta kembalinya orang terkaya dunia, Kaisar ke-15. Saya sedang bersiap membawa kedua anak langsung pergi. Sepertinya Tuan Dewa ini masih belum tahu identitas asli anak-anaknya. Takutnya di pesta kembalinya kali ini, dua orang besar ini justru akan mengungkapkan identitas mereka kepada sang ayah. Tuan Shen pasti adalah teman Tuan Shen dan Nona Shen. Juga ingin mengundang Anda untuk hadir di pesta kemewahan ini, yang diadakan untuk kembalinya kedua tokoh besar. Jadi beliau mengundang kalian semua. Tuan Shen, Anda, lihatlah ini sebagai bukti bakti anak-anak kepada orang tua. Jangan buat kedua anak itu kesulitan lagi. Ternyata bisa menyenangkan Tuan Dewa ini. Bisa mendapatkan pengakuan dari dua bos besar itu. Kelihatannya keluarga He kali ini akan melesat tinggi. Tuan Shen, pesta akan segera dimulai. Silakan. Direktur He, ini. Selain urusan ini, saya yang bertanggung jawab. Apakah dengan posisi saya ini, saya tidak bisa mengajak teman untuk menghadiri pesta? Apa saya masih harus meminta izin kepada atasan kalian? Silakan pergi. Tuan Liu, saya mengandalkan Anda. Hahaha. Tuan Shen. Tidak menyangka bisa bertemu di sini. Sungguh suatu kehormatan yang besar. Halo Pak Shen. Saya adalah Ibu Yun Kai, Shen Cuilan. Saya selalu mendengar Yun Kai menyebut tentang Anda. Hari ini akhirnya bisa bertemu. Kenapa mereka bertiga datang ke sini? Lihat siapa ini. Bagaimana mungkin satpam dan petugas kebersihan bisa masuk? Saya benar-benar tidak tahu. Saya mendengar beberapa hari yang lalu. Hyun Long di Hotel Yunhai menggunakan ruang VIP Zion dan hidangan Lanhan untuk menerima seorang tamu penting. Saat itu banyak orang yang melihatnya. Sepertinya orang tua ini, Shen Jiangwo. Sungguh menarik. Tuan Chen, siapa tamu terhormat ini? Orang tua itu hanyalah seorang yang tidak berguna dari desa kami. Dua orang itu adalah anak laki-laki dan anak perempuan yang tidak berguna. Satu adalah satpam, yang lainnya adalah pelayan. Bagaimana saya mendengar bahwa Shen Jiangwo adalah pamanmu? Tuan Shen, jangan salah paham. Kami tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka. Benar, saya adalah ketua tim di Bank Tenglong. Apalagi saya segera dipromosikan menjadi wakil direktur bank. Saya juga diundang oleh orang terkaya di dunia dan 5 raja gedung pencakar langit untuk menghadiri pesta perayaan kembalinya mereka. Bagaimana mungkin saya punya hubungan keluarga dengan orang miskin seperti itu? Orang miskin. Orang yang bisa menjadi tamu kehormatan di Hotel Yunhai dan Hilong bukanlah orang miskin. Pak He, sudah lama tidak bertemu. Pak He, sudah lama tidak bertemu ya? Haha, terima kasih Tuan Wu, orang terkaya, sudah menghargai saya. Grup He juga menerima undangan. Hanya tidak menyangka bisa bertemu Pak Shen di sini. Hahaha, ingat beberapa waktu lalu. Grup Shenghao milik Pak Shen mengalami krisis ekonomi. Saya kira Pak Shen akan mengurus urusan perusahaan. Tidak disangka datang ke sini. Hahaha. Pak He, kata-katamu kurang tepat. Orang terkaya di dunia dan Tuan Wu Huang, dua bos top. Pesta penyambutan kembali mereka. Acara sebesar ini.
Tentu saja saya juga ingin menyaksikannya. Oh begitu. Saya kira Pak Shen datang untuk memanfaatkan mesin demi orang berpengaruh. Mencari korban untuk investasi. Hahaha. Ingat beberapa hari lalu, Hotel Yunhai milik Pak He kedatangan tamu penting yang harus disambut langsung oleh Pak He. Seharusnya mereka ini, ya. Hanya saja saya kurang paham kenapa seorang kakek, seorang satpam, dan seorang pelayan, juga tamu istimewa Hizong. Itu benar. Berpakaian seperti ini berarti tamu istimewa. Hizong sudah gila ya? Shen Tianpeng, kalau kamu yang menciptakan masalah, jangan salahkan aku, itu benar. Tuan tua ini. Juga Tuan Shen dan Nona Shen adalah tamu kehormatan Hotel Haiben. Mereka adalah tamu istimewa Hotel Haiben. Kali ini, bisa datang bersama mereka menghadiri pesta ini. Adalah kehormatan saya, He Yunlong. He Yunlong, ternyata sangat hormat kepada orang tua ini. Apakah sebenarnya identitas pria tua ini? Menyembunyikan Lau Huang besar. Haha, saya tidak tahu apakah pria tua ini adalah Tuan Ke. Dia cuma orang kampung. Kali ini diam saja. Tanya kamu, hei. Tidak tahu. Pria tua ini kepala keluarga dari keluarga mana? Kepala keluarga itu apa? Ayah. Dia bertanya kamu kepala keluarga dari klan mana? Ayahku bukan kepala keluarga dari klan manapun. Dia hanyalah seorang petani sejati. Kalau tidak percaya, bisa tanya mereka. Iya, Pak Shen itu orang tua yang aneh. Dia hanya seorang petani tua dari desa Shen. Bukan siapa-siapa dari keluarga besar. Apa jangan-jangan aku yang berlebihan? Hari ini adalah pesta kembalinya orang terkaya di dunia. Dan Tuan Wu Huang. Bukan sembarang orang bisa datang ke sini. Yunlong, meskipun kamu punya undangan, tapi kamu membawa mereka ke tempat seperti ini. Tidak takut orang terkaya dan Tuan Wu Huang marah. Ternyata Shen Tianpeng ini juga punya sedikit akal. Sayangnya, akalnya tidak banyak. Ini tidak perlu membuat Shen Zong khawatir. Seperti yang dikatakan Shen Zong. Meskipun itu adalah pengusaha terkaya dan yang mulia Wu Huang yang marah, itu juga akan marah kepada saya. Identitas dan status Shen Zong belum perlu membicarakan saya. Ini adalah pesta kembalinya orang kaya dan Tuan Wu Huang. Tanpa undangan, tidak ada hak untuk tinggal di sini. Jaga keamanan, segera usir ketiga orang ini. Saya ingin tahu siapa yang berani. He Yinglong, kau setidaknya adalah presiden grup Hisi. Kenapa kau malah seperti anjing peliharaan, mengelilingi orang tua yang tidak mati ini? Apakah semua orang di grup Heshi seperti kamu yang begitu hina? Beberapa orang ini muncul di sini, hanya mencemarkan nama dua bos besar. Kalau dua bos besar tahu, bukankah mereka akan menyalahkan? Yunlong, menurutku, kamu memang ingin membuat si kaya dan Tuan Wu Huang menyalahkanku. Menarik kita untuk ikut dikuburkan bersamamu. Benar, Tuan Shen. Jangan banyak bicara dengan mereka. Mereka sudah melakukan dosa besar dengan datang ke pesta tanpa undangan. Ini sudah sangat melanggar. Cepat keluarkan mereka. Nanti kedua bos itu menyalahkan aku. Siapa bilang kami tidak punya undangan? Di mana Yao Qihan? Kakak, tadi kamu baru saja mengeluarkannya di pintu. Kenapa sekarang hilang? Apakah undangan kecil Yao hilang? Hilang apa? Menurutku sebenarnya kamu cuma berpura-pura saja. Benar sekali. Aku rasa kalian memanfaatkan saat satpam tidak memperhatikan. Masuk diam-diam. Bahkan bilang punya undangan. Yunlong, ini yang kamu sebut tamu kehormatan. Kalau tidak punya undangan, itu sudah cukup buruk. Tapi malah berakting di sini. Aku jelas ingat sebelum si kaya masuk. Dia pegang undangan berwarna emas. Kenapa sekarang hilang? Tapi, kalian berdua sebenarnya adalah tokoh utama dalam pesta ini. Sepertinya tidak masalah apakah ada undangan atau tidak. Kalau tidak ada undangan, bagaimana? Dengan status saya, apakah saya tidak boleh membawa teman-teman untuk ikut pesta? Tianlong, kamu terlalu sombong. Memang kamu punya sedikit pengaruh di Jiangcheng. Tapi di hadapan pesta kembalinya dua bos besar ini, kamu masih berani mengaku diri. Dan kalian bertiga tidak punya undangan. Maka tidak berhak datang ke sini. Kalau tahu diri, cepat pergi. Aku bisa memaafkan kali ini. Kalau sampai dua bos besar tahu tidak ada undangan,
Masih berani ikut pesta di gedung itu. Pesta kembalinya 5 raja dan orang terkaya dunia. Benar-benar omong kosong. Kalau bisa muncul di tempat seperti ini, siapapun pasti orang penting yang dihormati Jiang Cheng. HMPH, anjing dan kucing macam ini juga berani datang. Mereka muncul di sini cuma mengganggu pandangan kita. Menurutku lebih baik usir mereka saja. Keluar saja, 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 Hyun Long. Sudah lihat. Hanya orang yang punya status yang berhak tinggal di sini. Tanpa identitas, orang hanya bisa menjadi badut yang malang. Domba kecil, ikan kecil. Mari kita pergi saja. Tuan Shen, undangan Anda jatuh di lorong. Undangan mereka. Kenapa warnanya emas? Bukankah undangan kita semuanya berwarna merah dengan berlian? Tidak jelas, belum dengar tentang upacara kembalinya 2 orang besar itu. Juga tidak ada undangan berwarna emas. HMPH, mantra kecil. Kamu pasti memalsukan undangannya. Setidaknya harus sedikit belajar dulu. Bahkan kami pun tahu. Undangan dari orang terkaya dan Tuan Kaisar Wu. Berwarna merah dengan hiasan berlian. Ini kamu. Ngambil dari tumpukan sampah mana sih barang rusak ini? Berani-beraninya ngaku undangan pesta reuni. Dia itu cuma satpam. Belum pernah lihat undangan bos besar. Kalau kita yang punya undangan asli, biasanya dia juga nggak pernah ketemu. Jadi, dia tidak bisa melakukan persiapan sebelumnya di undangan. Hyun Long, bukankah kamu bilang mereka adalah tamu istimewa kamu? Bagaimana mungkin sebagai tamu istimewa kamu? Tanpa undangan saja sudah cukup. Bisa-bisanya berani memalsukan undangan untuk pesta kembalinya 2 tokoh besar. Kalau sampai 2 tokoh besar itu tahu, bukan hanya kamu, grup Hesha kita, bukankah seharusnya juga mendapat pukulan? Orang terkaya di dunia seharusnya adalah Tuan Shen. Meski bukan Tuan Shen, dengan kemampuan Sekretaris Chen dan Tuan Qinglun, tidak mungkin mereka tidak bisa mendapatkan undangan. Xiao Yang, ini cuma sebuah pesta saja. Tidak masalah apakah ayah ikut atau tidak, tapi kamu juga tidak seharusnya memalsukan undangan dari kedua orang besar itu. Suratnya. Tenang saja, ayah. Undangan yang ada di tangan kakak pasti asli. Hanya saja ada beberapa orang yang tidak memiliki akses. Tidak mengenal undangan ini saja. Menarik, sejauh yang saya tahu. Undangan untuk pesta kembalinya 2 tokoh besar. Memang ada 2 jenis. Satu jenis adalah undangan hitam putih. Dan undangan ini hanya ada 3 buah. Masing-masing sebagai sekretaris orang terkaya. Sekretaris Chen dan utusan dari 5 raja. Qingluan dan Huo Feng, ketiga orang ini yang menjaga. Selain itu, itulah undangan berlian merah yang kalian kenal. Apakah kalian ingin mengatakan, undangan emas yang kalian pegang ini adalah undangan ketiga yang dibuat khusus oleh orang terkaya dan yang mulia raja kelima? Sepertinya kalian belum terlalu paham. Benar, ini adalah undangan yang aku dan adikku buat khusus untuk ayah. Undangan tingkat tertinggi. Hanya ada 1 di dunia. HMPH, kami yang kecil ini bahkan membuatnya khusus. Undangan tingkat tertinggi. Kamu pikir, kalian berdua adalah orang terkaya di dunia dan Tuan Raja Perang? Benar, kami saudara adalah orang terkaya di dunia. Dan Kaisar Perang pertama dari Daxia. Benar, kami saudara adalah orang terkaya di dunia. Dan Kaisar Perang pertama Daxia. Sepertinya Dr. Asura benar. Xiao Yang, kamu ngomong apa sih? Kamu dan Xiao Yu tidak mungkin jadi orang terkaya di dunia. Dan Kaisar Perang. Ayah, apa aku dan kakak tidak mirip? Hahaha, anak kecil. Kau mungkin sudah gila, ya? Kalian berdua adalah orang terkaya di dunia dan yang mulia Kaisar. Hahaha. Ini adalah lelucon terbesar yang aku dengar tahun ini. Hahaha, bocah. Sekarang kalian tidak hanya membuat kami marah. Kalian memalsukan surat undangan kembali. Itu sudah merupakan kejahatan besar. Sekarang masih berani menyamar sebagai 5 kaisar dan orang terkaya. Bahkan jika kami mau membiarkan kalian, 2 bos besar itu tidak akan membiarkan kalian. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa aku dan kakakku bukan orang terkaya di dunia? Dan juga 5 kaisar pertama di gedung ini. Dasar gadis nakal. Apakah kamu tahu siapa sebenarnya kedua orang ini? Itu adalah puncak dunia. Hanya dengan kamu seorang satpam dan seorang pelayan.
Berani berpura-pura jadi dua orang besar ini. Hahaha. Sungguh tidak tahu tinggi rendahnya. Kekayaan tertinggi di dunia dan status yang mulia lima raja sangatlah terhormat. Bisa berani berpura-pura. Aku lihat mereka. Hanya takut menerima hukuman. Dalam keadaan putus asa mencoba segala cara. Sayang sekali, kenapa harus menyamar sebagai siapa saja? Menyamar sebagai dua orang besar. HMPH, benar-benar mencari mati. Hiulong, inikah tamu kehormatan yang kau maksud? Berani menyamar bahkan sebagai orang terkaya. Dan Tuan Wu Huang sekaligus. Kamu, tunggu saja, orang terkaya dan yang mulia Wu adalah kesalahanmu. Hahaha. Sepertinya pada saat itu, orang terkaya dan yang mulia Wu. Bukan aku yang akan dihukum. Melainkan kalian. Sampai saat ini masih keras kepala, kalian semua. Aku memberi kalian kesempatan. Sekarang setiap orang harus melumpuhkan satu kaki. Lalu merangkak keluar dari sini. Kalau tidak, kami akan menuntut kalian atas penghinaan sungai. Dan kejahatan berat terhadap orang terkaya di dunia dan lima raja besar. Kami akan menghukum kalian. Bagaimana? Masih belum segera bertindak. Kalau tidak, setelah kaisar perang dan orang terkaya datang. Bahkan saya pun tidak punya hak untuk meminta belas kasihan kalian. Ingin kami mengorbankan satu kaki. Saya khawatir kalian bahkan tidak punya hak itu. Anak muda, Tuan Shen baik hati membiarkanmu pergi. Kenapa kamu begitu tidak tahu diri? Tuan Shen, jangan buang waktu dengan sampah ini. Tangkap mereka semua. Diberikan untuk orang terkaya dan Tuan Kaisar Wu. Nih, siapa tahu nanti kalian berdua. Melihat kami menjaga wibawa kalian. Bisa jadi akan memberi kami hadiah. Kalau kalian tidak menghargai ini, maka itu bukan salahku. Ngapain bengong? Kamu cowok gede kalah sama cewek bau ini. Ayo liakai. Cewek bau. Berani-beraninya berbuat jahat di pesta kembalinya dua bos besar. Sungguh dosa yang tak termaafkan. Dan kamu yang tua bangka, aku akan menghajarmu karena berbuat jahat. Saat orang terkaya dan Tuan Wu Huang datang, pasti akan memotong kalian dan membuangnya untuk makan anjing. Chen Tian, kau terus-menerus mempermalukan ayahku. Apa kau benar-benar pikir aku tidak berani menyakitimu? Pergi sana. Dasar wanita bau, berani kau memukulku. Aku bahkan berani memukulmu. Adik, jangan terlalu mempermasalahkan orang-orang buruk ini. Gadis, kadang-kadang, kamu juga harus menunjukkan sisi feminin. Apalagi ayah ada di sini. Jangan biarkan ayah terlalu egois. Mulai hari ini, siapapun yang berani mengganggu keluargaku, akan mati, gadis sialan. Apakah kamu benar-benar mengira dirimu adalah yang mulia kaisar kelima? Benarkah kamu kira kami tak bisa berbuat apa-apa padamu? Yang mulia Yulan, yang mulia Huo Feng, sekretaris Chen, Dao, gadis bau, kamu, dan bocah bau ini. Suka berpura-pura jadi orang terkaya dan kaisar kelima, bukan? Sekarang pengawal dan sekretaris dari dua orang besar itu sudah tiba. Nanti kalian tidak akan bisa melarikan diri. Tuan, kedua anak saya belum dewasa. Mereka telah menyinggung orang terkaya dan yang mulia kaisar kelima. Tolong lepaskan mereka. Semua hukuman akan saya tanggung sendiri sebagai orang tua. Orang tua-tua, sekarang sudah tahu kesalahannya. Terlambat, hari ini kalian bertiga tidak ada yang bisa pergi. Tuan Chen Wang, tolong jangan seperti itu. Astaga, membuat ayah orang terkaya dan yang mulia pangeran kelima berlutut di depan kita. Siapa yang bisa tahan itu? Tuan tua, Anda ini seperti ingin membunuh kami semua. Status Anda sangat terhormat. Kalau kamu begitu, kami tetap tidak cukup 10 nyawa pun. Sekretaris Chen, yang mulia, ini orang tua itu. Bawa anjing bajingan ini. Dan si kecil bajingan ini mengacau di halaman belakang. Berani. Sampai berani melawan Tuan Lao Shen dan kepala keluarga. Yang mulia Raja Wu, tidak hormat. Ibu kota. Yang tua Maharaja. 3 yang mulia. Apakah kekayaan terbesar dan yang mulia kelima sudah datang? Sekelompok semut yang tidak tahu mati hidup. Kekayaan terbesar dan yang mulia kelima ada di sini. Kalian malah tidak tahu. Salam hormat yang mulia kaisar. Salam hormat Tuan Konglomerat. Xiaoya dan Xiaoyue memanggil kalian apa? Aduh,
Sekretaris Chen sudah melewati beberapa tahap. Shen Tianpeng menyapa Sekretaris Chen dan kedua yang mulia. Sekretaris Chen, kedua yang mulia. Namun Tuan Konglomerat dan yang mulia Kaisar Wu sudah berada di luar pintu. Tuan miliarder dan Tuan Kaisar Perang sedang pergi. Apakah itu bisa kamu selidiki? Iya. Saya juga sudah berhenti. Apa yang terjadi? Sekretaris Chen, kedua Tuan. Di sini ada orang yang sangat berani. Tidak hanya memalsukan undangan untuk pesta kembalinya orang terkaya dan yang mulia Raja Pejuang. Dan juga menyamar sebagai orang terkaya dan yang mulia Raja Pejuang. Saya bersiap untuk menangkap mereka. Dan menyerahkan mereka kepada orang terkaya dan yang mulia Raja Pejuang untuk dihukum. Bocah nakal, cepat bawa wanita bau itu. Dan juga ayahmu yang tidak berguna itu ke sini. Bersujud dan mengakui kesalahan di hadapan ketiga tokoh besar. Siapa tahu, mungkin karena pesta kembalinya hari ini. Tiga bos besar masih bisa menyelamatkan nyawa kalian seekor anjing. Sekretaris Chen dua Tuan. Adalah orang tua ini. Membawa dua anak haram anjing muncul sebagai orang terkaya Hu. Tuan Huang tidak ada hubungan dengan kami. Tiga Tuan, jangan salahkan kami. Hi Long. Sekarang Sekretaris Chen dan kedua orang dewasa sudah tiba. Kamu pikir satu orang dari grup Hisi masih bisa melindungi tiga sampah hina ini? Shen Tianpeng, aku sarankan kamu jaga lidahmu. Kalau tidak, nanti yang menangis adalah kamu. Masih pura-pura tenang di saat seperti ini. Sekretaris Chen dan kedua orang dewasa. Ini Hiu Long membawa tiga orang ini untuk mengacau acara kembali. Mohon kepada Sekretaris Chen dan kedua Tuan untuk menangkap Hiu Long dan menghukumnya bersama. Ayah, bukankah aku sudah bilang? Apa mungkin? Aku dan kakakku tidak terlihat seperti kaisar militer dan orang terkaya. Ham. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin mereka berdua adalah orang terkaya dan yang mulia Kaisar Wu? Berapa banyak uang yang Sekretaris Chen dan yang lain berikan padamu? Agar kamu mau menemani mereka memainkan sandiwara ini. Sombong sekali. Identitas orang terkaya dan yang mulia Kaisar Wu sangatlah mulia. Tidak pantas bagi kalian untuk bercanda seenaknya. Yang mulia Kaisar Wu. Orang ini telah menghina kedua yang mulia. Saya akan suruh orang bunuh dia saja. Hari ini adalah pesta kembalinya aku dan adikku. Usir dia dan orang-orang yang mengganggu ini, ya. Ayo pergi. Jangan nakal, ayo pergi. Ayo, Hyun Long. Guru belakangan ini tampil sangat baik. Aku dengar tentang urusanmu dari Sekretaris Chen. Aku akan menepati janjiku padamu. Aku juga akan menepati janji. Mulai sekarang, keluargamu bisa belajar seni di Istana Wu Huang. Terima kasih banyak, Tuan Wu Huang. Ayah, silakan minum teh, silakan minum teh. Haha.